Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Trivena sebagai guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di Sekolah Dasar Negeri 491 Parara, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam jabatan IAKN Ambon 2025 dengan NIM 1520401041595. Pada hari ini Rabu 7 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 2 dengan tema Aku Mengasihi Teman. Model pembelajaran secara luring. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat luar biasa. Dan pagi ini kita akan belajar tentang agama Kristen. Kita akan belajar hari ini dengan tema yaitu Aku Mengasihi Teman. Apa? Aku mengasihi teman. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, tentu kita awali dengan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tuhan Yesus, berilah kami. Amin. Amin. Oke, tepuk tangan. Oke, supaya kita semangat, ayo kita memuji Tuhan dulu ya, semua berdiri. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu, semalam tak berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Oke, silakan duduk lagi. Nah, Ibu Guru mau mengabsen ya. Chelsea, Reza, Era, Gita Jotani, Desaniel, Hafiz, Cristiano, Destri, Weni, Jekil. Oke, semua hadir ya. Ya, diberkati Tuhan, semua sehat, hadir semua pada pagi hari ini. Kita mau tepuk fokus dulu. Ayo, semua berdiri. Ayo, semua berdiri. Tepuk fokus. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu Aku Mengasihi Teman. Apa temanya? Aku
tunjuk dirinya. Aku mengasihi teman. Oke, ulang lagi. Aku mengasihi teman. Ibu guru mau tanya, siapa yang punya teman? Oke. Teman di rumah ada? Teman di sekolah? Oke. Berapa? Ada 1, 2? Banyak? Wah, bagaimana perasaannya kalau kita? Ya, bagaimana perasaannya kalau kita punya teman? Senang. Apalagi? Bahagia. Apalagi? Apalagi? Bersuka cita. Kita mempunyai teman banyak, saling menolong, bisa saling menolong, saling membantu, dan saling berbagi. Nah, apa kata Alkitab tentang teman? Coba buka Alkitabnya di kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Alkitabnya dibuka di Amsal 17 ayat 17. 1, dibaca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau kita mempunyai teman, berarti kita mempunyai seorang penolong, seorang teman. Kalau kita mempunyai seorang teman, kita mempunyai seorang sahabat. Nah, setiap manusia atau kita harus membutuhkan orang lain. Ya, kita membutuhkan orang lain di dalam hidup kita. Kenapa kita membutuhkan orang lain? Karena kita manusia, diciptakan Tuhan tidak sendiri di bumi ini. Nah, kemudian kenapa kita membutuhkan orang lain? Karena kita manusia yang terbatas. Kita manusia yang terbatas. Kita membutuhkan teman-teman. Coba bayangkan kalau kita hanya sendiri di muka bumi ini. Bisa? Bagaimana ya? Di bumi ini kalau hanya sendiri. Coba Era. Kalau cuma sendiri di bumi ini, bagaimana perasaanmu? Sedih dengan takut. Apa Daniel? Kalau Tuhan tempatkan kau sendiri di bumi, bagaimana perasaanmu? Tidak senang, karena tidak ramah itu. Tidak ada teman bermain, tidak ada teman bercerita, tidak ada teman berbagi. Nah, anak-anak, berarti teman itu adalah anugerah Tuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar bagaimana kita mengerti bahwa kehadiran teman adalah anugerah Tuhan. Kita akan belajar bagaimana pentingnya saling menolong. Kita akan belajar bagaimana contohnya kita menolong orang lain, menolong teman-teman kita, dan kita menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan karena kehadiran teman-teman, kehadiran orang lain di hidup kita. Kehadiran orang lain di sekolah, kehadiran teman-teman di sekolah, kehadiran teman-teman di rumah, kehadiran teman-teman di gereja, yang bisa kita temani untuk belajar di sekolah, bermain di sekolah, berbagi di sekolah. Kalau ke gereja, kita sama-sama ke gereja, sama-sama memuji Tuhan. Yang penting
yang satu yang penting anak-anak, kita mempunyai teman dengan tujuan kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Nah, anak-anak, perhatikan. Ada kisah di dalam Alkitab. Ada kisah di dalam Alkitab menunjukkan pentingnya seorang teman. Ya, pentingnya seorang teman. Kita akan melihat video bagaimana seorang lumpuh ini mempunyai teman. Teman-temannya ini adalah teman yang baik. Coba kita lihat bagaimana seorang teman bisa menolong teman bisa menolong teman bisa menolong teman. Apa Ibu Guru bilang? Teman bisa menolong. Sekali lagi, 1, 2, 3. Teman. Oke, sekali lagi. Oke, coba kita lihat ya video ini. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, perhatikan ya. Orang Farisi dan ahli Taurat itu mendengarkan. Mereka datang dari semua daerah. Perhatikan videonya. Dan dia dan Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga dia dapat menyembuhkan orang. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang ibu di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan dia di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di sini. Mereka ke atas rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu di rumah tempat tidurnya. Ketika semua orang banyak tepat di depan Yesus. Yesus melihat iman berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa orang yang punya salah? Siapa yang dapat mengampuni dosa dan dosa? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada apa yang kau pikirkan dalam hati? Mana teman Yuda mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia yang kuasa ampun dosa. Berkatalah dia kepada para lumpuh itu, kepada mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan bangunlah kembali. Dan ketika itu juga bangun lagi, dia sampai. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil mengerjakan apa. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat menyeramkan. Nah, kita sudah menonton video. Nah, coba Ibu Guru mau tanya, tadi siapa yang diusung? Seorang lumpuh bisa berjalan atau tidak? Hah? Tidak. Tapi seorang lumpuh ini mempunyai teman-temannya mengusung dia. Coba lihat tadi. Banyak orang yang mengerumuni Yesus. Nah, orang lumpuh tidak bisa berjalan. Orang lumpuh tidak bisa masuk karena banyak orang. Tapi teman-temannya ini mempunyai kasih setiap waktu. Maka dengan cara mengusung dan membawa orang lumpuh itu naik ke atas. Nah, itulah
manfaatnya itulah anugerah kalau kita mempunyai teman. Kalau kita mempunyai teman, berarti ada teman yang bisa menolong kita. Nah, sikap kita bagaimana kalau kita mempunyai teman? Harus baik kepada teman. Apalagi sikap kita kalau kita mempunyai teman? Sopan. Sopan kalau kita mempunyai teman. Ya. Nah, dan kalau kita mempunyai teman, kita harus saling menolong satu dengan yang lain. Oke. Sekarang kita akan mewarnai dan menulis. Ya. Kita akan mewarnai dan menulis. Ini gambar. Coba Ibu Guru kasih lihat. Ya. Coba lihat, ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Coba perhatikan videonya. Apa? Rumah. Ini gambar apa? Apa? Ulang lagi, ini gambar apa? Terus gambar apa? Ini gambar apa? Oke. Ada 3 gambar yang bagaimana anak-anak tulislah nama teman-teman yang ada di sekolah di samping ini. Tulis nama teman-teman yang kalian punya di gereja. Ya, tulislah nama teman-teman yang punya teman di rumah. 5, minimal 5, ya. 5. Kemudian warnailah gambar ini. Ya, warnai gambar ini. Tulislah nama-nama teman yang kalian punya. Teman di rumah berapa? Teman di sekolah berapa? Ya, teman di gereja berapa? Ayo. Siapa yang punya teman di rumah 3 orang? Ya. Siapa yang di sekolah 10? Oh. Teman di gereja 5? Oh iya. Banyak sekali. Nah, coba ingat kegiatan apa yang biasa dilakukan bersama teman-teman? Bermain, apa lagi? Belajar, apa lagi? Bercerita, apa lagi? Berbagi. Ternyata Tuhan menempatkan teman-teman di samping kita, di kehidupan kita, supaya apa? Supaya Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan sanggup memelihara umatnya dengan memakai orang lain. Tuhan memelihara anak-anaknya memakai orang lain, memakai teman, memakai sahabat, memakai keluarga. Tuhan menunjukkan bahwa Allah memakai teman-teman di sekitar kita untuk memelihara umat-umatnya. Contohnya, di saat kita kesukaran, di saat anak-anak kesukaran, ada teman-teman yang bisa menolong. Di saat kita susah, ada teman-teman yang menghibur kita. Di saat kita sedih, ada teman-teman yang menghibur kita. Di saat kita kekurangan, ya, tidak punya uang jajan,
Ada teman-teman yang bisa berbagi. Kita lupa pelajaran. Ada teman-teman yang mengingatkan kita. Kita sakit. Ada teman-teman yang bisa membesuk dan mendoakan kita. Bagaimana sikap kita mempunyai teman-teman? Ya, senang. Nah, di kartu ini anak-anak akan menulis ucapan terima kasih kepada teman-teman. Ya, ucapan terima kasih kepada teman-teman. Contohnya, terima kasih sudah menjadi teman baik saya. Di kartu ini ditulis ya, ucapan terima kasih ya kepada teman-teman. Ditulis di kartu ini ya, ucapan terima kasih kita mempunyai teman-teman di sekitar kita. Oke, Ibu Guru. Ya. Nah, sudah? Oke. Ya, kartunya diangkat. Ya, kartu saja, kartu. Kartunya begini. Ya, jangan berdiri, duduk. Duduk, Afis. Duduk. Ya. Oke. Hera, coba tulis. Ya, angkat kartunya begini. Chris, angkat kartunya begini. Nah, TV. Angkat saja. Oh, kenapa dilem? Ya, angkat saja. Oke. Ya, diangkat ya. Oke. Coba Hera, dibaca apa ucapannya kepada teman? Ucapannya apa? Ya, coba di sini nak, maju ke depan sini nak. Ya. Ya. Oke. Ucapan terima kasih Hera kepada sahabatnya, siapa namanya nak? Oh, Chelsea. Coba Hera sebutkan apa yang dibilang di kartunya. Iya, sudah menjadi sahabat saya. Ayo Chelsea lagi, ayo maju. Siapa namanya sahabatnya nak? Iya, Hera. Coba apa yang dibilang ke Hera? Terima kasih untuk Hera. Menjadi sahabat saya yang baik. Menjadi sahabat saya yang baik. Amin. Ayo, oke. Devan, ayo sini. Devan. Sama Chris, ayo sama Chris. Ayo berdua, ayo. Maju. Ayo berdua maju. Ya. Coba Chris. Kartunya apa dia bilang, nak? Devan, ayo. Devan bilang apa? Iya, kalau Chris apa dibilang di kartunya? Oke, tepuk tangan. Oke. Apa yang biasa kita lakukan bersama teman-teman? Coba apa yang biasa? Apa? Coba baca. Kita lakukan sama teman-teman apa? Apa? Membantu teman. Ini. Doakan teman. Oke, apa? Mendoakan teman. Terus ini? Bermain bersama. Bermain bersama. Ini? Berbagi mainan. Berbagi mainan. Kalau ini? Belajar bersama. Belajar bersama. Apa? Menolong teman. Menolong teman. Oke. Kalau ini? Belajar bersama. Oke. Apa?
Bermain bersama. Praktek kehidupan kita atau praktek hidup anak-anak yang bisa kita lakukan sebagai teman untuk menolong teman. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke, menolong teman. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman. Nah, makanya anak-anak, kalau kita mempunyai teman, kita harus menjaga supaya teman kita tidak kecewa, ya. Teman kita tidak jengkel, teman kita tidak marah, ya. Bagaimana caranya supaya teman kita tidak marah? Tidak boleh marah-marah, tidak boleh tidak boleh jahat sama teman-teman. Nah, iya, harus berbuat baik. Kalau bersama teman-teman, bermain bersama teman-teman, tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Oke. Kalau belajar bersama teman, tidak boleh merampas pelajaran teman. Oke. Nah, sekarang tugasnya adalah menghafal Amsal pasal 17 ayat 17. Coba baca Alkitabnya, Amsal 17 ayat 17. Sudah? Siapa yang hafal? Devan, ayo. Belum. Chelsea. Ayo. Amsal 17 ayat 17. Ya, maju di depan. Ya. Kasih keras-keras suaranya. Amsal pasal 17 ayat 17 berbunyi demikian. Amsal 17 ayat 17 berbunyi demikian. Seorang sahabat menanggung kasih setiap waktu dan jadi saudara dalam kesukaran. Ya, oke, Hera. Siapa lagi? Devan, ayo. Ayo Devan. Yuk, sini. Ya. Ya, Amsal. Kasih keras-keras suaramu, nak. Seorang sahabat dan menjadi saudara dalam ya, tepuk tangan. Oke, nah demikian pelajaran kita pagi ini. Tuhan memberkati anak-anak semua. Jadilah teman untuk menolong teman. Apa? Jadilah teman menjadi menolong teman. Jadilah teman menolong teman. Ayo kita berdiri. Semua berdiri. Semua berdiri. Semua berdiri. Ayo semua berdiri. Chris nanti. Semua berdiri. Semua berdiri. Kita berdoa. Ayo kita berdoa. Doa Bapa kami. 1, 2, 3. Di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bumi seperti di sorga. Berikanlah ya kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga
jangan bawa kami pada dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari jahat. Karena Engkau benar kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke.